Sebagai benda yang tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari, tampaknya gadget hal wajib dimiliki untuk masa kini. Perangkat multifungsi yang satu ini memiliki banyak fitur yang menarik di dalamnya, yang penggunanya kecanduan untuk memakainya dalam waktu yang lama. Mulai dari hal yang dasar seperti SMS atau telepon, atau lebih canggihnya lagi, bisa merekam video dengan resolusi 4K. Salah satu pendukung dari gadget itu adalah sensor. What? Sama seperti kita, harus membutuhkan dukungan dari orang lain agar kita bisa semangat menjalani hidup dan mencapai mimpi-mimpimu ya sob. Yuk kita kembali ke pembahasan. Sensor adalah sebuah hardware yang tertanam pada motherboard gadget kamu agar dapat berfungsi secara optimal saat kamu memakainya. Sensor ada banyak jenisnya, mulai dari accelerometer, gyroscope, dan lain-lain. Yuk kita mulai membahas sensor apa sajakah yang penting di dalam gadgetmu. Untuk mengetahui lebih jelas, ayo simak pembahasan berikut ini. Accelerometer adalah sensor yang terpenting dalam gadget. Mulai dari gadget yang murah sampai gadget mahal sekalipun, sensor ini selalu hadir. Sensor ini bekerja dengan memanfaatkan gaya gravitasi dengan mengukur meter per sekon kuadrat untuk mendeteksi gerakan tiga sumbu X, Y, Z seperti orientasi, getaran, percepatan. Contoh penggunaan sensor ini adalah kamu bisa mengganti tampilan potret atau landscape secara otomatis dengan hanya memiringkan gadgetmu atau bermain game balapan. Gyroscope. Kalau kamu penggemar game PUBG Mobile, pasti kamu sudah mengenal yang satu ini ya. Sensor ini sama seperti accelerometer. Gyroscope juga pendeteksi gerakan, tapi bedanya gyro ini memberikan dimensi tambahan pada gerakan dari informasi yang disediakan oleh accelerometer. Gyro bekerja dengan momentum, kecepatan rotasi, sudut dengan sumbu X, Y, Z. Ibaratnya bertumpu pada roda atau cakram yang berotasi dengan cepat pada sumbu. Contoh penggunaan sensor ini, kamu bisa memutar video VR di YouTube atau pen stabil kamera. Proximity. Ini sensor berfungsi jika kita menelpon atau mendekatkan gadget ke telinga, maka secara otomatis layar akan mati agar tidak ada yang tersentuh. Sensor ini bekerja dengan mendeteksi kehadiran objek dengan memancarkan infrared, lalu sinar infrared akan memantul pada objek dan kembali ke receiver tersebut dan menghitung seberapa dekat antara objek dan gadget. Magnetometer adalah sensor yang mendeteksi medan magnet. Contoh penggunaan sensor ini saat kita membuka aplikasi kompas sebagai penunjuk arah mata angin oleh medan magnet bumi. Barometer. Sensor ini mendeteksi tekanan udara serta mengukur ketinggian perangkat dari permukaan laut. Sensor ini juga meningkatkan akurasi GPS. Sayangnya, sensor ini hanya bisa ditemukan pada gadget yang mahal. Ambient light. Sensor ini mendeteksi besaran cahaya yang mengubah foton cahaya menjadi arus dengan satuan lux. Contoh penggunaan sensor ini saat lingkungan di sekitarnya gelap, maka secara otomatis akan meredupkan layar gadget. Begitupun juga sebaliknya. Fingerprint. Kalau ini pasti semua orang sudah tahu fungsinya ya. Sebagai keamanan seperti akses membuka kunci ponsel atau verifikasi, sensor ini terbagi jenisnya. Ada yang kapasitif, yakni menggunakan elektronik dan kulit manusia sebagai pengantar listrik untuk memindai detail sidik jari kita dari serangkaian switch dalam sebuah area sensor. Optikal, jenis fingerprint bawah layar, yakni memanfaatkan kamera di bawah layar OLED yang transparan dan menyinari sidik jari kita dari layar OLED, dan pantulan cahaya sidik jari dibaca oleh kamera di bawahnya. Dan ada juga yang ultrasonik seperti gadget flagship Samsung terbaru yang menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi. Ketika sensor digunakan akan mengeluarkan ultrasonik untuk membaca detail sidik jari kita, dan pantulan-pantulan suara dari sidik jari akan kembali ke receiver. Tidak semua gelombang terpantul, ada juga yang terserap, ada yang terpantul. Pantulan tersebutlah sebagai hasil sidik jari dalam bentuk 3D, walaupun jari dalam keadaan basah atau kering. Kekurangan sidik jari jenis ini adalah harganya mahal serta tidak sembarangan memasang anti gores. Dengan pembahasan jenis sensor, kita bisa mengoptimalkan penggunaan gadget kita
dan bisa mengerti fungsinya masing-masing. Oke guys, sampai di sini ya video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen di bawah, serta bagikan agar dapat memberikan ilmu yang bermanfaat kepada banyak orang. Dan mohon juga dukungannya dengan klik subscribe serta nyalakan bel notifikasinya agar kalian tahu video baru dan channel ini terus eksis di dunia YouTube dan kita semakin semangat membuat konten yang bagus. See you in the next video. Be brilliant.